Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pasar 112. Mohon maaf ya, masih belum bisa face recording lagi. Ini 3 video belum bisa face recording, ya ampun. Flu sih kalau batuk udah sembuh ya. Gigiku sekarang tiba-tiba sekarang gigiku yang sakit ini dari kemarin sakit mulu aku gitu. Waduh. Ini jika masih agak sakit saya udah aku kasih obat jadi masih agak mendingan. Jadi ya aku mau langsung istirahat habis rekaman. Jadi ya langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamar The Kids episode 32. Ini aku juga rekamannya hanya berselang 4 jam setelah aku nonton sih, karena aku memang harus merenung dulu gara-gara ini episode terlalu gila. Ya menurutku pribadi loh ya. Kalau menurut kalian biasa aja ya gak apa-apa sih. Ya ini melanjutkan dari yang kemarin ya, perihal si Michinaka yang langsung nantang si Ace. Tapi di sini kayak si Ace itu masih kayak ragu-ragu buat terima tantangannya Michinaka ya. Mungkin ya kondisi dia yang lagi bimbang dan syok segala macamnya, kan setelah dia mengetahui kalau dia itu adalah anak dari Dewi Pencipta. Jadi mungkin hal itu kayak membuat si Ace kayak bimbang untuk saat ini. Dan dia bimbangnya lebih ke ini sih, dia mempertanyakan ke si Michinaka itu untuk apa dia bertarung gitu. Dan ini momen yang cukup lucu juga menurutku. Ada bagian di mana si Michinaka ngomong gini, jika kau tidak bertarung, kau tidak akan bertahan hidup. What the hell? Ini kenapa tiba-tiba ada cashplay-nya Ryuki di sini? Apa kalau kalimat bahasa Jepangnya persis pula, itu benar-benar kalimatnya Ryuki banget loh. Apa sih kalau bahasa Jepangnya aku agak kurang hafal kalau pelafalan Jepangnya gimana. Makanya kalau diartikan ke bahasa Indonesia, jika kau tidak bertarung, kau tidak akan bertahan hidup. Itu mah kata-katanya Ryuki anjir. Dan ya pas di tengah perbincangan itu tiba-tiba Osteo Yamato muncul nyerang mereka berdua. Ini benar-benar mereka berdua diserang ya, jadi bukan cuma si Ace doang, si Michinaka ikut diserang juga loh. Terus jika di saat-saatnya udah terdesak, Shin tiba-tiba muncul dan dia comeback lagi sebagai Kamen Rider. Dan ya seperti yang bisa ketebak sih, dia pakai lasernya sendiri ya, ini yang dia kasih ke si Ace dipakai lagi sama dia. Nah, diambil lagi terus dipakai lagi sama si Shin. Ya elah. Tapi cukup fresh juga sih lihat Kamen Rider Shin setelah sekian lama. Menurutku pertarungan cukup fresh banget loh. Dan wow, gak nyangka bisa seperti ini pertarungannya setelah berapa minggu dia gak muncul. Dan ya singkat ceritanya sih si Osteo Yamato-nya terdesak ya, karena memang Shin pertarungannya kayak gitu. Dan ronde kedua dari Heaven's All Hell selesai. Dan ya udah, para Yamato-nya mundur semua pada akhirnya. Dan di sini juga akhirnya diungkap kenapa kok Shin ini selama dia menghilang itu dia ngapain aja. Ternyata dia kayak diam-diam ya menyelidiki soal DGP itu kayak gimana, kebenaran lainnya lah yang diselidiki sama si Shin. Dan di sini terungkap kalau ternyata DGP itu sebelumnya adalah ya gimana ya, ini soal formatnya DGP sebelumnya ya, itu ternyata aslinya DGP itu cuma ya sebatas sebuah kompetisi biasa, kompetisi kayak dimana para peserta bersaing menjadi yang terbaik untuk memperebutkan sebuah koin emas kalau nggak salah. Jadi kayak bukan dunia baru, tapi kayak sebuah koin emas, kayak medali kira semacamnya gitu. Nah ini loh, maksudnya kayak koin di sini dimaksud itu adalah koin yang di ini, koinnya biasa dipegang sama si Ace. Nah itu yang katanya diperebutkan di DGP yang format lama. Jadi ya ini benar-benar cuma kompetisi biasa tanpa ada embel-embel mempertaruhkan nyawa. Nah tapi semuanya itu berubah drastis sejak si Mitsume yaitu navigator dari sebelumnya itu bisa dibilang mengundurkan diri ya. Setelah Mitsume berhenti jadi navigator, entah kenapa di saat itu juga DGP akhirnya berganti format, jadi lebih berbahaya dan bahkan benar-benar para peserta itu harus mempertaruhkan nyawanya mereka. Karena di sini kayak para Yamato dibuat lebih agresif. Dan mirisnya itu hal ini justru malah memancing para penonton, membuat para penonton DGP itu malah jadi lebih tertarik lagi. Ya agak miris juga sih. Ini benar-benar kayak formatnya gladiator di Colosseum kalau di era Romawi kuno. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kayak penonton itu lebih puas lihat pertarungan yang benar-benar mempertaruhkan nyawa. Jadi kayak agak miris juga sih kalau dipikir lagi. Dan soal
kebimbangan si Ace juga sudah tahu sih. Jadi kalau memang Jin kayak ngasih clue kalau memang dia mau mencari tahu soal kebenaran dari ibunya yang merupakan Dewi Pencipta, dia harus bisa ngerebut kembali Vision Driver yang satunya lagi yang sekarang ada di tangannya Kubu Yamato. Dan hal ini juga bisa dibilang ya gak jauh beda dari tujuannya Kubu DGP sekarang kan. Dan di sisi lain juga di Kubu Yamato ada sedikit perselisihan ya antara perselisihan paham sih antara si Berobat dan juga si ini Archimedel, tapi lebih tepatnya bukan Archimedel kali ya, lebih tepatnya Osteo Yamato yang menggunakan tubuh dan ingatannya Archimedel. Di sini mereka berselisih karena ya seperti yang di minggu kemarin sini, kalau berdasarkan dari kutipannya Akan Reza ya, ini Archimedel itu kan kayak merasa kalau dia itu kayak nggak dipedulikan lagi sama si Beroba kan, entah Archimedel atau mungkin juga dengan para Yamato lainnya. Nah, hal ini yang membuat kayak Archimedel jadi agak geram, makanya akhirnya dia kayak bertindak sendiri kan. Jadi ya Osteo Yamato nyerang Es sama Michinaga itu bukan atas perintahnya si Beroba, itu benar-benar inisiatifnya dia sendiri. Ya mungkin karena si Osteo Yamato sudah makan si Archimedel ya, makanya juga akhirnya ingatannya Archimedel pun juga kesalur ke dia secara otomatis. Ya memang agak gimana ya, si Beroba kan mengklaim diri sebagai sponsor Kubu Yamato, tapi dia kayak kelihatan gak peduli sama sekali dengan para Yamato kan, gimana gitu rasanya. Terus juga di sisi lain kan juga ada si Beroba kayak memberi sedikit jaminan lah pada si Michinaga kalau dia gak bakal dimacam-macamin lagi sama si Archimedel. Dan di sini juga terungkap lah alasan secara singkat ya, alasan kenapa kok Beroba itu memilih untuk mendukung si Beroba. Ya karena ini, ingat loh, Michinaga kan sepanjang serial ini bisa dibilang kayak karakter yang punya perjalanan hidupnya amat pelik. Terus juga dia selalu dipenuhi dengan kayak semacam orang yang dipenuhi dengan banyak penderitaan selama serialnya berjalan. Nah, ini yang membuat si Beroba itu tertarik. Ingat loh, Beroba itu kan tertarik dengan hal yang berbau penderitaan, kesengsaraan yang benar-benar itu ya pokoknya dengan hal-hal negatif lah. Kayak maka kan dia ngomong dia tuh senang kalau lihat manusia sengsara. Nah, melihat si Michinaga yang kayak gitu, dia malah makin tertarik dan akhirnya memutuskan buat jadi sponsornya si Michinaga. Dan hal ini dipertegas dengan Beroba yang ngomong kalau misalnya suatu saat nanti Michinaga menemukan kebahagiaannya, maka hubungan kerjasamanya mereka udah akan berakhir saat itu juga. Ini benar-benar kalau psikopat sih emang si Beroba ini. Sorry ya kalau bagi fans, menurutku ini gak lebih dari seorang psikopat sih yang benar-benar senang banget lihat orang menderita. Kalau orangnya makin menderita, dia bakal makin ngedukung. Tapi kalau orangnya dapat kebahagiaan, dia bakal ninggalin gitu aja. Kan kampret kayak gitu loh. Oke, langsung lanjut aja ke bagiannya ini, bagian dimana Es akhirnya datangin Niram lagi. Buset, 2 episode berturut-turut si Es datangin Niram terus. Dan di sini dia ya seperti yang udah ketebak, dia minta Niram untuk mempertemukan dia dengan Dewi Pencipta. Tapi ya namanya juga pihak dalam DGP ya, si Niram kayak masih nyoba ngeles. Bahkan justru dia kayak malah dibalik lagi kata-kata si Es, kalau memang Es mau bertemu dengan Dewi Pencipta, dia harus bisa ngerebut kembali Vision Driver yang dari Kubu Yamato terlebih dahulu. Sambil kayak dipancing-pancing gitu, kalau kayak buat buktiin kalau kamu itu bener-bener desa sin yang tak terkalahkan. Buset, ini masih nyoba nutupi loh. Jadi kayak semakin ada orang yang curiga sama Niram itu bakal semakin ditutup-tutupi sama soal kayak kebenaran dari pihak DGP. Ini memang DGP kayak makin kesini konspirasinya mulai makin kelihatan sih emang. Tadinya juga akhirnya ada pertemuan singkat sih antara si Niram dan juga Kosei Kurama. Dan di sini juga ya mungkin Kosei Kurama juga lagi kondisi bener-bener mentalnya udah masih kena mental sih, karena karena ulahnya Beroba di beberapa episode sebelumnya itu yang dia mengungkapkan rahasia soal Neon itu benar-benar bukan cuma Neon yang kena mental sih, ayahnya juga kena mentalnya. Dan dia juga Niram kembali
ya bisa dia mempertegas rencananya dia ya perihal apa yang bakal dilakukan kalau Vision Driver yang satunya lagi itu sudah berhasil direbut kembali. Ya simple, dia bakal ngeriset ulang dunia tepat dia yang dia tinggali sekarang. Di riset itu maksudnya kayak benar-benar dibuat seolah-olah DGP itu nggak pernah ada di sana, dan ya udah dia bakal kembali ke zamannya. Sesimpel itu. Karena memang menurut Niram tuh dunia yang ini sudah gak mungkin tertolong lagi, karena ya mungkin karena faktor ini sih, intervensi yang dilakukan sama si Beropa kali ya, makanya udah akhirnya buat apa dipertahankan, kayak udah terlanjur rusak, ya udah sekali aja dihancurin. Karena kalau menurut Niram sih mungkin mikirnya kayak gitu kali ya. Dan singkat cerita, ronde terakhir dari Game Heavens or Hell akhirnya dimulai lagi, dan di saatnya bersamaan juga akhirnya si Ace benar-benar serius untuk meladeni tantangannya si Michinaga. Dan akhirnya di sini terjadi lagi pertarungan sengit antara Commander Gitz dan juga Commander Buffa. Di sini juga yang bikin epic tuh ya mereka berdua sama-sama pakai basic form loh. Dan yang menurutku paling unik ya, salah satu gaya avatarnya Ace yang paling unik itu waktu dia ditahan pakai ini apa, zombie breakernya si Buffa, dia justru menggunakan zombie breakernya tuh apa, gimmick yang zombie breaker bisa ditarik, bisa ya tuasnya bisa ditarik itu dimainin sama dia biar apa keluar jurus poison charge-nya, terus si gergajinya udah dalam kondisi aktif finishing-nya tuh diarahin ke badannya si Buffa. Itu menurutku cara yang cukup cerdik sih. Jadi kayak nyerang Buffa pakai senjatanya dia sendiri. Ini benar-benar gila sih. Jadi meskipun ya dalam kondisi kayak gimana pun, Ace tetaplah Ace. Kayak pertarungan dia tetaplah taktikal. Jadi kayak ciri khasnya dia yang benar-benar bertarung dengan strategi itu tetap gak hilang. Aku salut sih sama hal itu. Apalagi di sini mereka cuma pakai basic form loh. Dan Michinaga pun bahkan cuma pakai zombie form. Dia nggak pakai Jamato bakalnya dia. Si S pun juga nggak pakai boost marknya dia. Kalau laser boost ya susah kalau di saat itu, karena kan ya lasernya kan udah dipegang sama Shin lagi. Jadi ya otomatis ya mentok-mentoknya si Gitz cuma bisa sampai boost mark dulu. Dan di sini ya sebenarnya sih kalau endingnya ya Ace kalah, ya bisa dibilang kalah bertarung, tapi ternyata itu juga tetap masih bagian dari rencana dia. Dia membuat dirinya seolah-olah terlihat kalah sebelum akhirnya dia melancarkan serangan dadakan biar Vision Driver yang ada di tangannya Michinaga bisa dia rebut langsung. Jadi kayak si Ace itu kena finishingnya si Michinaga secara telak dan kembali ke human formnya dia. Terus di sela-sela apa di antara runtuhan puing-puing bangunan yang nutupi si Ace itu, dia langsung nembak si Michinaga pakai Magnum Shooter. Dan ini cukup unik sih, lihat si Ace pakai Magnum Shooter tapi dalam wujud human form. Jarang-jarang kan ada kayak gitu tuh. Gue jarang sih ada kayak karakter kamera itu yang megang senjata ridernya tapi dalam wujud manusia, itu jarang loh. Tapi dan sekali ada, unik sih menurutku. Terakhir kali yang benar-benar kelihatan kayak gitu di mana ya? Yang benar-benar kelihatan banget kayak megang senjata ridernya ya menurutku Saber sih ya. Revice jarang sih. Kalau menurutku paling mentok yang paling sering ya hal ini ya Saber. Dimana kan mereka benar-benar seikenya kan dibawa terus, apalagi yang notabene berubahnya pakai seikenya langsung ya, kayak kayak Buster, Slice, Kenzan tuh benar-benar pedangnya dipakai langsung sama mereka kan dalam wujud manusia. Jadi ini unik sih. Dan akhirnya ya singkat cerita si Ace berhasil ngerebut Vision Driver yang dipegang sama Michinaga, dan udah dia langsung pakai itu buat ketemu sama Dewi Pencipta. Dan di sini juga akhirnya si Ace kayak mencoba menanyakan semua unek-uneknya dia, apa yang dia rasakan, dan juga kayak semua ya kayak ini aja, kayak mencoba mengeluarkan semua unek-uneknya dia di depan Dewi Pencipta. Tapi sayangnya Dewi Penciptanya gak respon apa-apa. Dan ini juga semakin dipertegas lagi oleh si Niram yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kalau pada saat Mitsume dijadikan Dewi Pencipta ya dia sudah gak bisa kayak manusia lagi, dia benar-benar udah kayak patung diem gitu aja. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba kayak Dewi Pencipta kayak mengeluarkan semacam reaksi deh, kayak yang kayak bersinar-bersinar gitu. Jadi kayak dia itu kayak ngerespon gitu kalau ada apa yang dia ada di sekitarnya. Jadi kayak di sini di titik ini juga si Ace akhirnya menganggap kalau pihak DGP itu sudah benar-benar kelewat batas karena merampas kayak memanfaatkan orang lain demi kepentingannya mereka. Di sini pun akhirnya karena si Ace sudah benar-benar marah, ya udah akhirnya. Dan ini juga di titik dimana ada bagian di masih
apa namanya si Niram kan kayak ngotot banget buat Ace itu untuk menyerahkan Vision Drive dan dia pakai kan. Tapi karena hal ini ya akhirnya si Ace makin gak mau dan akhirnya terpaksa akhirnya Niram menggunakan cara kekerasan dan di sini terjadi pertarungan sengit antara Kamen Rider Geats Boost Mark II Form melawan Kamen Rider Geyser. Dan menurutku di sini pertarungannya cukup unik sih, dimana ini kayak ada referensi Naruto sih menurutku, dimana bagian si Ace itu kayak nyerang dari segala macam sisi, tapi si Geysernya udah diam aja, dia diam aja, udah terus juga ngandalin apa namanya kayak armor-armornya dia buat bikin perisai. Jadi kayak bener-bener gak kesentuh dan si Geatsnya itu muter-muter nyerang si Geysernya diam aja udah. Ini kayak bener-bener kayak ini kayak referensi ke ini sih, kayak Easter egg ke arah ini apa duelnya Gaara sama Lee di Naruto waktu Hyunin. Mirip banget sih kalau dilihat lagi. Dan di sini ya sebenarnya sih kalau bisa dibilang counter dosa sih enggak ya, karena ternyata di sini Boost Mark II pun masih bisa nyerang secara telak, dan ini untuk pertama kalinya akhirnya Kamen Rider Geyser kepukul balik loh, bener-bener kepukul balik langsung. Kalau pas lawan Bava kan cuma sekedar kena cipratan lumpurnya doang kan. Ini kalau lawan si Geats ini bener-bener mungkin pertama kali dia kena serangan telak ya, dan kayak kepukul mundur gitu. Dan pas si Geatsnya mau ngelakukan serangan lanjutan, efek sampingnya muncul, teler dia si Geatsnya langsung teler dan keadaan langsung seketika berbalik, dimana Geats yang awalnya unggul di atas angin malah Geyser ya sekarang unggul karena Geatsnya lagi kena efek samping dari Boost Mark II. Dan di sini juga akhirnya si Geatsnya dilempar ke dalam lubang, dan si Shin yang awalnya juga sempat ragu-ragu mau nolong ya, dan akhirnya dia langsung inisiatif nolong dan melempar laser miliknya ke Ace tepat waktu, dan akhirnya Geats berubah jadi laser boost lagi. Dan wow, di sini bahkan kalau bisa dibilang ya, kalau dari segi pertarungannya sih, ini kalau menurutku pribadi ya, kayaknya Geats laser boost sama Geyser itu kekuatannya benar-benar seimbang sih kalau menurutku pribadi ya. Hampir seimbang lah. Kalau Boost Mark itu kan masih sedikit di bawahnya karena mungkin faktor efek sampingnya. Ini kalau laser boost kayaknya benar-benar bisa ngimbangi Geyser secara langsung loh. Apalagi juga pas pertarungannya mereka kan kelihatan banget kalau Geats laser boost sama Geyser itu benar-benar saling jual beli serangan. Jadi kayak formnya itu benar-benar kayak kekuatannya benar-benar saling berimbang kalau dilihat-lihat sekilas loh ya. Dan di sini juga tiba-tiba di tengah-tengah pertarungannya Geats sama Geyser muncul si Michinaga, dan dia langsung melakukan finishing buat ya tujuannya biar para kedua rider yang sedang bertarung ini langsung kalah gitu. Jadi kayak dia ngasih serangan kayak kalau di game-game online gitu kayak nyampah gitu ya. Jadi kayak nyampah pas lawannya lengah diserang ya udah. Si Geats sama Geyser yang sudah hampir mau auto finishing tiba-tiba dikejutkan dengan finishingnya dari Kamen Rider Bava yang kayak sebuah tangan besar yang muncul dari bawah, terus mereka ketarik ke bawah. Dan gara-gara itu juga akhirnya ya udah mereka akhirnya jadi gelembung, dan otomatis di saat itu juga Ace dan juga Niram dalam tanda kutip jadi tumbalnya Goddess of Evil. Dan di sini benar-benar itu titiknya benar-benar buat aku hampir mangap dan diem itu. Ini beneran dan di Geats harus kalah di titik ini. Ya agak kaget. Kagetnya bukan karena gak terima, tapi lebih karena kayak gak nyangka aja sih ternyata bener-bener ada bagian kayak gini. Aku ya tapi sih ada gak kira-kira momen di mana Geats bener-bener kalah telak gitu loh. Ternyata kejadian di episode ini loh. Ini gila sih asli. Dan ya udah akhirnya di sini karena Geatsnya kalah, Niram bahkan juga kalah, dan di sini juga akhirnya dua Vision Driver yang dipegang sama mereka berdua pun jatuh dan langsung diambil sama si Beroba dan juga Michinaga. Dan di saat itu juga akhirnya Michinaga resmi jadi Jamasin. Udah dia jadi pemenang Jamato Grand Prix, dan dia akhirnya dia dan juga Beroba masuk ke ruang tempat Dewi Wijaya berada dan mengajukan desire-nya si Michinaga, yaitu apa? Menghancurkan semua Kamen Rider yang ada. Dan udah akhirnya dunianya ke reset. Dan krisetnya juga bukan karena faktor kekuatan dari pencipta saja ya. Ini juga ada faktor dari kayak ya gimana ya kayak kekuatan dari
dari Goddess of Evil yang menyerap banyak manusia itu juga ternyata kepake di sini ya, kepake buat menciptakan dunia baru. Jadi kayak gini, kayak dunia ini tercipta dari dua sumber kekuatan. Pertama dari Dewa Pencipta berubah ya, membangun ulang kotanya seperti semula. Dan kedua dari Goddess of Evil, di mana di sini kayak para Yamato yang sudah kalah itu tiba-tiba bangkit lagi, muncul lagi dan benar-benar bangkit lagi sepenuhnya. Mungkin juga itu juga karena faktor ini sih, di mana si Dewa Pencipta lagi, si Goddess of Evil itu kayak menyerap semua manusia yang jadi tumbalnya dia buat dijadikan kekuatan untuk membangkitkan kembali para Yamato yang sudah kalah. Ini benar-benar gila sih. Dan di titik itu juga tiba-tiba memunculkan title-nya DGP. Nah, tiba-tiba kayak ada semacam error gitu dan berubah. Jadi kayak credit title tiba-tiba berubah jadi credit title yang ada logonya Desire Royal. Ini lagi-lagi ada plot twist yang tidak terduga sih asli. Dimana Desire Royal sendiri kan adalah turnamen khusus yang jadi tema utama di movie Battle Royale kan, yaitu movie crossovernya antara Git sama Revice. Tiba-tiba di sini dibawa lagi di Kamen Rider Git, itu dibawa lagi di serialnya. Dan di saat itu juga setelah titlenya Desire Royal muncul, di saat itu juga muncul juga karakter yang bertudung merah, bertopeng merah, yang mungkin kalau dibilang itu adalah game masternya Desire Royal kurang tepat juga saya. Ini antara dia tuh game masternya Desire Royal atau kalau kayak gitu ya, ini kondisi aku belum nonton movie Battle Royale, jadi aku cuma duga-duga aja sih. Mungkin kalau yang katakanlah mungkin sudah nonton ya kayak gini, aku nunggu kan bulan Mei ini katanya movie Battle Royale bakal tayang di bioskop Indonesia kan. Nah, itu aku nunggu momen itu buat bisa pastikan sendiri secara langsung lah. Jadi aku gak mau nonton bajakannya dulu kalau bisa. Dan mungkin kalau misalnya ada yang udah nonton bajakannya dulu, mungkin ya kalau bisa jangan spoiler ya. Akhirnya aku mau ngomong buat share komentar, tapi ya takutnya spoiler, jadi mending aku sarankan jangan share dulu di kolom komentar karena takutnya jadi spoiler. Nah, jadi aku juga di sini cuma dua sih, antara itu game masternya Desire Royal atau ini adalah karakter adalah si Huel yang muncul di penglihatan kayak di rekaman ingatan masa lalu yang ada Division Driver yang dilihat sama si Beroba, Daichi dan juga Michinaga itu, si karakter yang ubah Mitsume jadi Dewa Pencipta itu loh, si orang bertutup merah dan bertopeng merah yang bertopeng merah gak sih, yang suaranya itu diisi suara sama Mas Waka Yoshitsugu itu loh. Kayaknya Suel sih, kalau feelingku Suel sih. Dan dia juga dalam kondisi sedang megang 7 core ID ya. Kalau core ID yang sih aku apa cuma 6 sih, kayak ada Kids, Tycoon, Nago, Bava, Pangjack, terus dua yang satunya ini kayak yang warna yang ada kayak burung, kayak kepala burung itu kayak si Natsuki Sparrow ya. Natsuki Sparrow sama satu core ID yang warna hitam yang aku nggak ada itu core ID-nya Kamen Rider apa. Tapi kalau aku nggak salah ingat ya, itu kayak core ID-nya si ini nggak sih? Si apa namanya? Salah satu pengawalnya Neon itu. Dua pengawalnya Neon kan ternyata adalah mantan peserta DGP kan. Mungkin aja itu core ID salah satu core ID-nya mereka, atau mungkin itu core ID dari rider lainnya benar-benar baru, ya who knows kan. Nah, ini lanjut aja ke preview episode 33, di mana di sini ada sekitar 5 hal sih yang notabene aku notice ya di sini, yaitu soal dunia baru yang diciptakan sama Michinaga, di mana di sini terdapat permainan baru, yaitu permainan berburu Kamen Rider. Jadi setiap orang yang jadi Kamen Rider bakal tanda kutip kayak diburu sama diburu sama si Bava. Jadi kayak ya bener-bener jadi kayak Battle Royale, bener-bener the real Battle Royale Kamen Rider ya. Jadi vibe-nya jadi kayak Ryuki sih entah kenapa. Dan di sini juga si Kamen Rider Bava dapat form baru sih. Aku nggak bisa dibawa form baru atau enggak. Mungkin lebih kayak form baru gitu ya. Aku bilang ini form baru atau enggak juga aku nggak yakin, karena satu ini loh, dia tuh pakai zombie buckle dan juga fever slot, tapi bentuk ridernya tuh bukan fever zombie yang muncul pas awal kemunculannya fever slot buckle ya. Ini benar-benar beda loh wujudnya ya, totalnya wujudnya sama kayak Bava fever zombie pada umumnya, tapi ada beberapa ornamen yang berbeda, terutama di bagian tanduk sama jubah, sama tanpa jubah. Ini tanduknya baru sih rupanya. Ini kalau nggak salah ingat ya, itu tanduknya itu kayak repaint dari tanduknya Crashing Buffalo Riders dari Zero One. Kayaknya ya mirip soalnya, cuma ini
Kalau kelas di Buffalo Riders kan warnanya merah. Kalau di Bava ini jadi warna emas. Terus juga jubahnya itu kelihatan banget sih. Kalau itu jubahnya ini Calibur Jawa Dragon, kelihatan jelas itu mah. Warnanya sama-sama ungu, ya udah pakai aja, dan menurutku cukup ya lumayan sih, menurutku enggak ya not bad lah. Jadi kayak bener-bener kesan gaharnya tetap kerasa sih malah menurutku. Terus juga ini 2 pengawalnya neon yang sepertinya bakal jadi kamera lagi. Terus dan juga ada sosok kamera terbaru yang enggak tahu sih kameranya kayak gimana bentuknya. Aku cuma lihat bentuk helm aja enggak terlalu kelihatan, karena itu mungkin kena bayangan ya, kepantul bayangan malam, jadi enggak perlu kelihatan. Cuma kelihatan banget kalau dia itu pakai ninja form. Itu aja yang kelihatan. Dia dalam kondisi dibantai sama si Michinaga. Udah. Terus ada ini Neon sama Gyun yang kayak mereka bakal comeback lagi. Dan ini bakal terjadi pertarungan 2 lawan 1 ya, antara Kamen Rider Zin terus Kamen Rider Glare tuh versinya Kirami. Di sini Kirami bakal comeback lagi jadi Kamen Rider Glare tuh lawan Kamen Rider Bava. Ini juga bakal gimana, aku juga penasaran sih. Jadi kayak karena karena sudah nggak ada, dan tanda kutip sudah nggak ada ya, otomatis posisi pemeran utama di sini mungkin sementara ya, sudut pandang utamanya dipegang sama si Zin sih kayaknya loh ya. Mungkin ini kayak ya fokusnya ke dunia baru ceritanya Michinaga, tapi mungkin pengganti posisinya S untuk saat ini mungkin si Michinaga ya. Tapi ya feelingku sih S bakal comeback lagi nantinya, tapi ya nggak tahu kapan ya. Belum ada tanda-tanda kalau dia bakal comeback sih. Mungkin ini ya. Ini kan sekarang tanggal berapa sih? Sekarang kan tanggal 23 April kan. Ya mungkin harus coba nunggu scan Terebikun yang untuk bulan Mei sih. Mungkin di situ bakal ada info terbaru yang bakal diungkap soal gimana kelanjutan ceritanya nanti. Apakah ini terutama ini loh. Apakah sudah waktunya scan untuk final formnya Gates muncul? Soalnya biasanya ya untuk pattern Kamen Rider sih final form kata utama bakal muncul ya kurang lebih fase-fase ini antara awal Mei atau enggak itu awal Juni. Jadi ya coba lihat dulu aja kayak gimana. Mungkin udah kayak semacam trademark, dan juga ini loh, dan juga sekaligus trademark untuk rider baru setelah Gates. Jika bisa dilihat bulan Mei ini bakal jadi bulan sibuk sih. Dan kalau mempertimbangkan hal ini ya mungkin tapi aku nggak bakal janji. Mungkin konten toku update yang ada di channelku yang udah lama nggak aku terusin, mungkin bakal coba aku pertimbangkan untuk aku buat video lanjutannya. Dan mungkin aja bakal bahas soal scan terbaru dari bulan Mei, scan Terebiku terbaru untuk bulan Mei, atau ya trademark terbaru. Kalau trademark terbaru kayaknya sih kemungkinan besar bakal aku buat. Tapi ya sekali lagi aku nggak janji. Jadi ya lihat dulu aja ke depannya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ini panjang banget nih Kak. Yang bahasanya kalian memang benar-benar ini aku memaksimalkan sebisa mungkin ya apa yang sudah aku tangkap di episode 32 ini. Dan gak nyangka Kamen Rider Gates sudah episode 32. Dan ini menurutku fase-fase yang juga panjang dan juga fase-fase yang udah mendekati akhir, tapi juga fasenya bikin cemas karena biasanya ya di fase-fase ini cerita Kamen Rider mulai agak turun. Jadi ya aku harap Gates masih bisa tetap enjoy buat dinikmati ya. Nggak kayak sebelumnya itu yang episode 30-an bener-bener hancur parah itu. Kena lagi itu dia si iblis merah, iblis pink itu doang. Aduh. Ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Nah, ini suaraku mulai bindeng lagi nih kayaknya nih. Jadi aku harus nyoba istirahat dulu lah biar nanti lebih enak lagi. Dan ya kalau misalnya kedepannya aku udah hampir gak pernah facecam lagi, mohon maaf ya. Ini aku juga saya udah mulai agak sibuk di luar YouTube, udah mulai sibuk aku kan ya karena urusan kerjaan di luar YouTube dan juga segala macam. Jadi ya mungkin aku bakal ngusahain tetap bisa buat konten bahasa singkat, tapi ya kalau untuk face recordingnya aku masih belum bisa janji sih. Tapi ya insya Allah lah kalau ada waktu kalau ada waktu yang tepat aku bisa face recording lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan apa yang di channelku ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.